Sekarang saya banyak 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 mendengar bahwa dakwah itu bikin konten sebanyak-banyaknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan materi kaya tukang bangunan ya, material gitu. Yang sempat saya baca sedikit bagaimana dakwah di dunia di media sosial gitu ya, di dunia digital. Oke. Sedikit belajar ke belakang. Lah saya langsung mawon nggih, gasruk wae yo, men ra kesuwen. Iku cacah Gen Z ki ra kakean basa-basi mesti. Apa langsung aja belajar sedikit belajar dari karena Win Wali Songo, sedikit belajar dari Wali Songo. Sebelum berdakwah harus tahu dulu lokalnya, tempatnya, budayanya, cara kerjanya dan seterusnya seperti apa. Jadi Anda ngomong-ngomong mau dakwah di sosial media, kalau nggak tahu cara kerja sosial media, nggak tahu cara kerja digital online, cek 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 jadi mendem banget mas. Ini kamu turun 350 Hz-nya, kamu naikin sekitar 1200-nya. Ini tadi feedbacknya di sekitar 300-an ini tadi ngungnya. Nah, oke. Biar kelihatan agak jelas suaranya. Mid high apa equalizer piro gue telu? Hah? Parametrik apa orang? Ya, wes lumayan kedengeran ya. Aku dolanan musik wes suwe Mas, tadi paham nek frekuensi. Oke, langsung aja. Tadi saya mengajak Anda mengenal tentang sosial media bukan sosial media, mengenal dunia digital. Sebelum Anda tahu lapangannya, sebelum Anda tahu mengerti cara kerja dunia digital dan internet yang Anda lihat setiap hari, Anda ngomong mau ngapa-ngapain aja juga nggak akan efektif karena belum tahu beneran. Yang paling harus diketahui adalah algoritma, bagaimana cara kerjanya. Nggak perlu tahu coding, tapi paling nggak tahu cara berpikirnya bagaimana dunia digital itu. Sebelum itu saya mau tanya dulu, di sini ada yang pernah search Google? Pernah search Google ya? Sering buka sampai halaman 4 angkat tangan. Halaman ketiga, halaman kedua angkat tangan. Oh, sampai halaman kedua lumayan. Halaman pertama, yo kabeh halaman pertama ya. Sampai ada istilah tempat paling aman menyembunyikan orang mati adalah halaman kedua dari Google katanya gitu. Saking pernah ada yang buka. Loh kenapa? Kenapa saya ngomong ini? Nanti ada itunya, ada relevansinya. Saya tanya lagi, di sini ada yang main Facebook. Biasanya kalau Anda bikin status, komennya berapa? 20. Yang Anda reply semuanya, yang Anda baca semuanya, angkat tangan. Oke. Sergep gue, lumayan gue. Yang Anda baca cuman ya 3 paling atas lah, nggak usah jauh-jauh. Banyak kan? Oke. Anda tahu kenapa dia paling atas? Kenapa bukan yang lain? Kenapa yang 3 itu yang paling atas? Kalau nggak tahu berarti kita dikontrol nih responnya nih. Karena yang ngurutin siapa yang di atas apa yang di bawah itu Facebook. Siapa yang ngurutin di halaman pertama dan kedua dan ketiga itu Google. Jadi pandangan Anda kepada dunia itu dikontrol sama algoritma mereka. Kalau Anda buka Wikipedia, saya, Anda dan seterusnya ini nyari satu kata kunci, keluar halamannya sama. Kalau Anda search pakai Google, hasilnya berbeda. Itu sudah ada percobaan beberapa kali, dari 2015 sudah ada percobaan itu. Keywordnya sama, keluar di halaman pertamanya beda. Berarti tidak objektif kan di sini? Memang tidak, karena Anda harus tahu dunia digital itu dibangun bukan untuk objektivitas. Dunia digital itu dibangun dengan algoritma yang disebut sebagai algoritma personalisasi. Jadi kontennya disesuaikan dengan dirimu. Apakah itu baik atau buruk menurut Anda? Ada baiknya, karena ketika Anda cari keyword pakan kucing,
Nanti Anda kemana aja iklannya pakan kucing Mas. Didorongin pakan kucing terus biar Anda mau beli. Karena itu memang relevan buat Anda. Tapi jadi masalah kalau yang dibahas adalah hal-hal yang butuh objektivitas. Misalnya di sini ada pendukung Jokowi. Oh, serapopo iki cangkem-cangkeman bae, ora penting juga. Kita akan ngobrol diskusi aja. Ini simulasi. Ada pendukung Prabowo? Oke, ada pendukung Prabowo. Yo, wes, oke. Saya tanya, di feed Anda kebanyakan berita dari Jokowi kalau Anda mendukung Jokowi. Kebanyakan pendukung Prabowo kalau Anda mendukung Prabowo. Bener nggak? Kenapa? Karena personalisasi agar Anda tujuannya adalah agar Anda selama mungkin ada di Facebook, selama mungkin ada di Google. Semakin Anda lama di situ, semakin banyak mereka bisa ngasih iklan, berarti semakin banyak mereka dapat duit. Sesederhana itu cara berpikirnya. Ini permasalahan ini membuat manusia merasa paling benar dengan ketika buka Google. Seolah-olah itu yang dilihat oleh semua orang, padahal yang dilihat orang adalah beda-beda. Anda walaupun Gen Z ya, Anda pernah ingat yang namanya Path enggak? Path ya. Dulu aplikasi yang maksimal temennya ada berapa itu? 150. Ingat enggak? Enggak ingat ya? Ingatnya udah di open ya. Itu dari penelitian namanya Robert Dunbar, itu profesor evolutionary dari Inggris. Dia mengatakan bahwa satu orang itu punya teman enggak lebih dari 150 itu enggak masuk akal, enggak akan ingat juga katanya. Maksimal cuma 150. Tapi sekarang saya tanya teman, Anda punya teman di Facebook berapa? 3.000. Sing kenal piro kira-kira? Ngobrolnya karo wong piro di antara 3.000? Ya pokoknya koncone akeh luwih gagah ngono ya. Karena Twitter dengan follower 3.000 lebih sering direspon daripada dengan follower 5, betul ya? Betul toh? Iya. Itu tanpa sengaja, mereka sendiri nggak sengaja. Itu membuat cara berpikir kita beda. Sekarang kita menilai orang berdasarkan follower, berdasarkan like, bukan berdasarkan kapabilitas. Omongannya Agnes Monica bisa lebih didengerin daripada Gusmus karena followernya lebih banyak. Memang media sosial dan dunia internet sekarang tidak menyediakan parameter soal kapabilitas. Yang mereka sediakan adalah parameter soal preferensi kesenanganmu. Oke, kita sudah paham lapangannya di sini. Jadi algoritmenya itu bukan algoritma universal yang semua orang dihadapkan pada semua data yang dibutuhkan ora. Kamu dihadapkan pada data yang kira-kira algoritmanya menganggap kamu bakal suka. Jadi kalau kamu sudah suka A, yang didorong A terus, suka B, yang didorong B terus. Sehingga ini jadi masalah besar di dunia. Kalau Anda nge-track 5 tahun, 10 tahun terakhir tentang geopolitik dunia, terjadi yang namanya polarisasi sangat tajam di belahan manapun dunia. Sing seneng A karo sing seneng B seperti dipisah oleh jurang. Di Amerika, di Indonesia, di Meksiko, paling parah. Nek rasalah negara ya aku. 1,5 tahun Facebook masuk Bangladesh remuk demokrasinya. Karena semuanya jadi terpisah, sangat terpisah. Karena mereka nunjuk temennya gini, gue kira tahun dulu internet, woconan internet, gini lho ngomongnya. Yang sana juga ngomong gitu, kamu nggak pernah baca internet, gini loh internet ngomongnya. Padahal yang disampaikan oleh internet adalah sesuai yang biasa kamu lihat, memang kamu sukai. Nah jadi kita hidup di dunia di mana mata, telinga dikontrol oleh algoritma. Iki, nah lumite duduk ke. Oke, paham maksud saya ya? Jadi Anda masuk digital itu, Anda masuk pada sebuah dunia di mana mata dan telinga Anda dikontrol oleh algoritma. Apakah bisa kita lepas dari itu? Untuk sekarang Anda nggak bisa lepas dengan tanpa kedewasaan diri. Anda harus sangat dewasa, harus mau melihat sudut pandang yang berbeda, harus mau melihat cara pandang yang berbeda, dan itu harus aktif dicari. Karena kalau nunggu dikasih nggak bakal dikasih. Dia pasti ngasihnya yang kamu suka. Kalau kamu 5 tontonan terakhir nonton tontonan yang radikal, feed berikutnya pasti yang semacam itu. Wes, itu
gawan itu. Anda nonton flat earth 2 kali 3 kali, habis itu didorong kamu jadi komunitas flat earth nanti. Itu memang cara kerja dunia digital. Itu tidak salah di satu posisi ketika dia menawarkan barang membantu kita, tapi di satu posisi yang lain itu berbahaya karena kita jadi tidak objektif. Kita jadi disodorkan informasi dari hanya satu sisi. Terus soal dakwah, gimana dakwahnya? Kan gitu nanti. Sekarang saya banyak mendengar bahwa dakwah itu bikin konten sebanyak-banyaknya. Itu betul, nggak salah, tapi belum lengkap. Tahu kenapa? Karena Anda bikin sebanyak-banyaknya, ini akan ditontonkan kepada yang setuju, direkomen kepada yang setuju. Padahal yang Anda target bukan itu kan? Yang Anda target adalah yang berbeda pandangan. Berbeda pandangan nggak akan didorong sama YouTube, dia akan didorong yang sepandangan aja. Adakah cara lain di sini? Ada satu cara dakwah yang belum populer sebelumnya. Anda pegang kekuatannya, tapi kita sangat tidak hati-hati karena Anda tidak merasa itu kekuatan. Ada gini, di sosial media itu ada parameter yang namanya like dan dislike. Oke. Sebelum saya ngomong gunanya like dan dislike, Anda harus paham konsep ini. Manusia itu semua manusia di dunia itu modal waktunya sama, 24 jam. Enggak ada yang sehari 30 jam, betul enggak? Modalnya sama. Semua orang punya modal tenaga yang sama juga. Enggak ada satu orang seperti kekuatan gajah gitu, enggak juga. Energinya kurang lebih sama, waktunya kurang lebih sama. Gini, dakwah itu kan asal katanya dari mengajak, memanggil. Intinya bukan kamu loh. Intinya mengajak, memanggil pada sesuatu yang baik, betul enggak? Bisa itu di dalam diri Anda, bisa itu di luar diri Anda. Pokoknya nek apik, ayo nyedak orono. Gimana caranya paling efektif yang bisa dilakukan oleh semua orang? Satu, modalnya tadi waktu dan energi semua orang sama. Nomor dua, apa yang bisa kamu lakukan di sosial media? Sosial media menyediakan parameter apa? Yaitu namanya like. Sekarang karena nge-like itu tidak ada harganya, nggak mengurangi energimu, kamu sembarangan nge-like. Nge-like, nggak seneng yo dislike, itu urusan personal, bukan urusan komunal. Kalau kita mulai berpikir bahwa like dan dislike itu adalah kekuatan kita membawa narasi, kita akan mampu mendorong konten yang Anda setuju dibandingkan yang Anda tidak setuju. Jadi nggak semua orang harus bikin konten. Yang tidak bisa bikin konten membantu dengan like, membantu dengan dislike. Kenapa? Untuk menghadapi algoritma itu tadi. Dan ini bisa dilakukan oleh semua orang. Semua yang punya akun bisa melakukan. Dan kalau kita dakwahnya semua harus bikin konten, ya tidak semua punya kapabilitasnya. Energinya berbeda. Sumber dayanya berbeda. Tapi kalau nge-like, gampang toh, kowe karo merem nge-like iso kok. Ada lihat kenapa like sangat banyak di TikTok daripada di media sosial yang lain? Karena tinggal double tap aja udah nge-like. Sangat mudah ya toh. Aku ngerti TikTok ya suka anakku soalnya. Kok gampang nge-like toh? Enggak sengaja like. Kok gampang banget nge-like-nya. Like itu menjadi currency, bahasa Indonesianya apa currency? Mata uang modern. Yang kamu semua bisa mengeluarkan. Satu like itu artinya kamu empowering, memberi energi, memberi kekuatan kepada yang kamu like. Kalau kita bijaksana menggunakan like dan dislike, kita mulai bisa sedikit ngomong mana yang dinaikin, mana yang tidak. Tapi harus banyak orang nih. Karena kekuatan like tergantung banyak orang yang terlibat di situ. Kekuatan dislike tergantung banyak orang yang terlibat di situ. Nah, ini yang pengen saya angkat pertama, bahwa kesadaran bahwa strategi itu tergantung dari cara permainan. Strategi sepak bola tentu berbeda dengan strategi bola voli.
Strategi bola voli tertentu beda dengan strategi bulu tangkis karena peraturan permainannya berbeda. Kalau Anda mau masuk sosial media, Anda harus tahu betul peraturan permainannya seperti apa, algoritmanya seperti apa. Semakin Anda tahu, semakin Anda bisa menang di dunia itu. Dalam tanda petik menang ya. Saya nggak senang konsep menang kalah ini. Karena menurut saya semua orang punya hak untuk menyampaikan narasinya dan semua orang berhak berpendapat, saya pengennya gitu. Saya kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Win Sunan Kalijogo juga. Kalau melihat sosial media sekarang yang komplain, yang mengeluh itu bukan cuma kita. Yang bikin saja mengeluh. Anda coba nonton dokumentari dari Netflix yang judulnya apa judulnya? Lali aku malam. Anda mesti nonton dong, bisa ngomong tentang sosial media. Sosial dilema judulnya. Judulnya sosial dilema. Di situ dimana yang bikin like pertama itu aja udah menyesal dia. Dia bilang maksud saya ini like itu untuk menyebarkan positivisme, saling mengencourage, saling ngasih tepuk tangan, menyemangati. Saya pikir gitu. Sekarang kok jadi lomba popularitas. Sekarang kok jadi membuat orang narsistik. Kok sekarang jadi merubah society menjadi sangat terbelah seperti ini. Anak saya nggak boleh ikutan sosmed, yang bikin sosmed. Iya gue. Itu yang bikin sosmednya sendiri ngomong seperti itu. Itu salah satu yang awal-awal ikut Pinterest aja ngomong gitu. Anak saya nggak boleh mainan dulu, nanti nunggu gede katanya gitu. Bahaya kalau masih kecil. Yang bikin aja mengerti betapa potensi bahayanya seperti ini. Sepemahaman saya semua orang di dunia, PBB ngeluarin itu 5 tahun terakhir banyak banget jurnal yang mengatakan berbahayanya sosial media dan dunia digital dengan algoritmanya. Tapi tidak ada satupun orang yang bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Karena itu terikat dengan mekanisme ekonomi kapitalis. Kalau Google, Facebook merubah algoritmanya, sahamnya turun. Mereka akan tidak bisa mencari uang seefektif kemarin. Dan otomatis sahamnya turun, duitnya berkurang. Mereka paham masalahnya, jangan bilang bahwa mereka jahat juga. Mereka mencari jalan keluar sampai sekarang. Tapi nggak ketemu juga, mengerikan. Facebook itu hampir 3 tahun riset untuk mengimplementasi lawannya like, unlike. 3 tahun dia riset nyoba. Sampai ada yang mau bunuh diri juga nggak jadi. Nggak kuat mental di dislike. Nah itu mungkin awalan ya, saya lebih senang diskusi. Jadi yang saya ajak adalah sebelum Anda nyemplung ke sebuah dunia, tahu dulu peraturannya, rule of the game-nya seperti apa, cara mainnya di situ seperti apa, baru kemudian bisa efektif menempuhkan langkah. Oh saya tadi menerusin, salah satunya ngobrol dengan teman-teman UIN itu, kalau kita mau mengandalkan sosmed yang ada enggak, ya mumet nih, kenapa enggak bikin sosmed sendiri aja, dengan konsep yang sama sekali berbeda, dengan konsep yang belajar dari kesalahan yang kemarin kita bikin yang baru nih, karena dunia sedang membutuhkan ini sebenarnya. Walaupun ini dari sudut pandang bisnis tidak akan seksi-seksi amat, karena orang lebih seneng dikasih dopamin. Anda pernah dengar itu enggak sih? Ya tak ceritani sedikit ya, triknya itu, triknya sosial media dan digital. Itu istilah yang disingkat menjadi TARI. Trigger itu kegatalan Anda pengen berbuat sesuatu, action, Anda melakukan action, ada reward, ada hasilnya, ada investment. Anda menginvest sesuatu di situ. Seperti kalau Anda udah ngirim email, itu Anda invest, kan Anda menunggu balasan. Nanti ada notifikasi trigger lagi, action, reward, investment, muter terus. Rewardnya itu yang disebut sebagai dopamin. Dopamin adalah hormon di dalam tubuh yang membuat kita merasa senang, lego. Seperti Anda kalau bikin agenda, nyentang, oh lego. Goal-goal kecil itu lego. Anda selesai kuliah, lego. Menyelesaikan skripsi, lego. Itu hormonnya semua dopamin. Di sini semua pakai WA saya yakin ya. Kalau ono ting ngono ki gatel ra otak. Aduh, pengen buka rasanya. Tapi ketika buka lego, bener enggak?
Itu triggernya ting, actionnya Anda buka, rewardnya Anda tahu datangnya dari mana notifikasi itu Anda balas investment. Nanti ada trigger lagi, ting, action, reward, investment, muter terus. Jangan lupa di dunia itu industri yang menyebut pelanggannya sebagai pengguna atau user itu hanya dua, yaitu industri online dan industri narkoba. Menyebut pelanggannya sebagai pengguna. Kalau potong rambut pelanggannya enggak disebut pengguna lah. Pengguna potong rambut enggak, pasti enggak gitu. Itu cuma dunia online sama dunia narkoba, karena dua-duanya sama-sama menggunakan trigger dopamin, menggunakan trigger membangun adiksi di dalam diri manusia. Nek adiksi ini belajar, adiksi ini melebarkan diri apik. Nek adiksi ini sing penting kowe neng kono ora urusan ngopo. Terserah mau ribut, terserah mau hoax, terserah mau ngapain, itu untung buat perusahaannya, rugi buat kamu. Di sini ada yang bayar iuran pakai Facebook enggak? Gratis semuanya. Loh berarti kok Anda dikasih gratis, artinya apa itu? Artinya Anda adalah aset dari Facebook. Anda bukanlah pelanggan Facebook, pelanggannya adalah pengiklan, asetnya adalah Anda. Kalau Anda ngomong kesetaraan, membela buruh, Anda ini sekarang buruh digital. Yang tanpa sadar menjadi buruh, ngasih duit orang banyak, kamu sendiri dihancurkan tanpa sadar. Enggak usah demo buruh-buruh dulu, kamu masih buruh sampai sekarang. Sebagai pemuda, bangun dulu, matur nuwun. Terima kasih.